membuat tugas akhir saya itu judulnya Sejarah Tuan Kurau. Jadi saya nyusun di Kabupaten Pasaman. Setelah selesai, kita kan mau wisuda lagi nih. Nah, sama juga kasusnya seperti yang mau masuk kuliah tadi. Masuknya kan susah cari Iya. duitnya. Wisudanya makin susah lagi. Karena lebih Tambah mahal lagi berat lagi ya, biayanya, Bang? ya tambah Tambah berat berat. lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast DKTV, TV Masa Depan Dakwah dan Komunikasi. Dan kali ini bersama Dila. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat menginspirasi. Dan tentunya podcast ini bakalan menjadi motivasi untuk mahasiswa ke depannya. Siapa lagi kalau bukan Abang Yulisman AMA. Apa kabar, Bang? Baik, alhamdulillah. Jadi penonton DKTV, ada yang menarik nih dari abang ini. Abang ini merupakan pemuda dari pelosok yang seorang jurnalis yang menjadi anggota Dewan Pasaman ya, Bang. Iya. Bagaimana tuh, Bang, kisah dibalik seorang jurnalis nih, Bang, tapi bisa menjadi anggota Dewan tuh, Bang? Iya, terima kasih. Saya dulu menjadi jurnalis dari tahun 2003 di Harian Singgalang selama 10 tahun. Di dunia jurnalis itu kan kita banyak memberitakan tentang kampung halaman. Apalagi di kampung halaman saya itu kan jalannya masih mayoritas jalan berlumpur. Jadi belum ada jalan aspal, masih jalan berlumpur. Kita berjuang untuk pembangunan di sana melalui media massa. Nah, itulah perjalanan kita. Setiap kunjungan ke sana, kita setiap membuat liputan, pasti kita berjuang bagaimana liputan kita itu bisa menghasilkan bagi kampung tersebut. Iya, Bang. Dalam sebuah pembangunan maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian kita juga banyak berjuang untuk membangkitkan kegiatan-kegiatan di kepemudaan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah itu, Bang, menjadi dari yang uniknya nih, Bang, pemuda dari pelosok, seorang jurnalis, seorang anggota dewan juga nih, Bang. Dan satu-satunya seorang jurnalis yang menjadi anggota dewan ya, Bang? Iya, satu-satunya di Kabupaten Pasaman. Iya, Bang. Alhamdulillah kita diberi kepercayaan oleh masyarakat karena berangkat dari yang kita sampaikan tadi. Betul, Bang. Kita berjuang untuk masyarakat dalam bentuk profesi kita, karena profesi kita adalah seorang jurnalis. Jadi kita lebih banyak berjuang di bidang jurnalisnya untuk mengangkat ekonomi mereka, karena jalan merupakan urat nadi dari perekonomian. Iya, betul. Nah, kalau jalannya di kampung itu masih berlumpur, tentu semua bahan pokok akan mahal dan hasil bumi di sana dijual harganya akan lebih mudah. Jadi berbanding terbalik, maka itulah perjuangan kita, sehingga dengan berbagai liputan dan kegiatan-kegiatan tersebut kita dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi wakil rakyat. Karena sebagai seorang jurnalis, kita hanya bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat itu hanya melalui media. Betul, Bang. Menulis. Nah, kita hanya berjuang melalui menulis karya, menulis bagaimana kondisi di lapangan itu. Nah, ketika kita menjadi seorang wakil rakyat di Kabupaten Pasaman, kita bisa berjuang melalui dalam pembahasan anggaran. Betul. Bagaimana kita bisa menganggarkan anggaran APBD itu untuk membangun daerah-daerah yang terpencil. Contohnya di Kabupaten Pasaman itu, katakanlah Mapatunggul. Itu ada di 3 kenagarian itu, 2 diantaranya itu masih akses jalannya masih berlumpur. Nah, alhamdulillah 2 tahun saya menjadi anggota DPRD Kabupaten Pasaman, jalan yang berlumpur tadi sebagian sudah pengerasan, sebagian sudah diaspal. Nah, tentu kalau hanya di seorang jurnalis saja, tentu tidak sekuat dari Anggota dewan ya, Bang? anggota DPRD, karena kita punya kewenangan untuk penganggaran. Betul, Bang. Nah, Bang,
perjuangan seorang jurnalis di titik sekarang tidak semudah membalikan telapak Iya, tangan tidak. pastinya ya Bang. Iya. Terus Dila juga pernah dengar Bang, yang dari uniknya nih Bang, kisah tentang Bang semasa kuliah. Iya. Abang yang Dila tahu, Abang mendapatkan informasi, Abang semasa kuliah berjualan ya Bang? Iya, berjualan kue donat saya dulu. Iya, berjualan. Itu gimana tuh Bang kisahnya Bang? Jadi begini, saya dulu SD saya di Rau, ada nama sebuah kecamatan Rau di Kabupaten Pasaman itu SD sampai SMP. Kemudian saya lanjut ke SMK Muhammadiyah Bukit Tinggi. Jurusan saya otomotif. Nah, di otomotif saya 3 tahun, selesai di otomotif itu saya merantau ke Kota Padang. Ke Kota Padang ini kerja di bengkel. Di bengkel di Perumnas Belimbing. Di Belimbing di Kuranji. Kemudian saya pamit saya kepada orang tua hanya untuk bekerja di Kota Padang. Nah, 3 bulan menjelang masuk kuliah di UIN ini, namanya dulu kan IAIN. Iya, betul. IAIN. Nah, saya bekerja di bengkel, cuci mobil, mobil dari Pasar Raya itu ke Belimbing kan itu mobil merah itu oplet-oplet itu saya nyuci di sana 3 bulan. Kemudian ada informasi penerimaan mahasiswa baru di IAIN Memojol Padang, lalu saya daftar dan alhamdulillah saya lulus. Saya sebenarnya yang saya pusingkan itu lulusnya, bukannya nggak lulus. Kalau saya lulus saya makin pusing. Iya, makin berat ya Bang? Iya, makin berat. Kenapa makin berat? Karena saya datang ke Kota Padang ini kan hanya bekerja, untuk Izinnya bekerja. ke orang tua untuk Izin bekerja ya Bang? pada orang tua hanya bekerja. Saya tentu mencari modal untuk masuk kuliah. Biaya kuliah. Biaya Bang. kuliah. Biaya kuliah waktu itu kalau nggak salah saya masih di bawah 1 juta lah. 600-an sekitar gitu lah uang masuknya. Itu yang saya pusing, bukan karena lulusnya, tapi karena cari uang masuk kuliah ini saya pusing. Jadi saya kumpul lah 3 bulan itu saya bekerja, saya cari kumpulkan uang, alhamdulillah dapat saya uang, terus saya daftar. Kemudian ada orang tua yang ngajarkan saya bikin kue, karena nggak mungkin saya selamanya untuk bekerja di bengkel, karena kan kita kuliah. Betul Bang. Payah membagi waktunya nanti Susah ya Bang? bagi waktu. Saya kemudian bikin kue dari jam 4 sore. Kita waktu itu kuliahnya pagi sampai siang. Terus kita bikin kue dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Bikin kue donat. Kemudian kita jam 3 subuh kita bangun. Saya bangun terus bikin kue lagi untuk dipersiapkan untuk ditaruh di toko-toko. Warung-warung ya Bang? Di warung-warung waktu itu sekitar 10 kotak lah. 10 kotak itu. Paginya jam 6 itu saya udah berangkat. Saya jalan kaki ke warung-warung, keliling-keliling warung itu ngantar kue ke sana, titip kue di sana. Waktu harganya masih 1.000. Donat itu 1.000. Berarti pulang kuliah nanti ambil lagi ya Bang? Pulang kuliah ambil lagi. Begitulah rutinitas saya selama 2 tahun. 2 tahun kuliah itu saya bikin kue donat. Alhamdulillah karena kegigihan juga, berapa bulan kemudian saya beli sepeda, dapat sepeda. Untung dari kue ini saya beli sepeda bekas. Terus bisa ngantar kue keliling-keliling. Biar lebih mudah ya Bang? Biar lebih mudah. Kalau sebelumnya 6 bulan itu saya jalan kaki. Cukup jauh juga. Jam 7 saya berangkat dari Belimbing itu untuk kuliah. Kuliah saya dulu di Sudirman, nggak di sini. Kalau sini lebih dekat kan, ke Sudirman, jauh lagi. Sambil kampus itu saya pun di kedai-kedai kampus, warung-warung di kampus itu saya menaruh kue nitip juga ya Bang? Nitip juga di sana. Dan teman-teman mahasiswa juga pasti tahu saya jual-jual kue di sana. Kalau berlebih kue itu pasti mahasiswa, teman-teman tuh. Untuk teman-teman ya Bang? Ambil teman-teman. Begitulah kisah hidup saya. Yang menarik ini Bang, kan Abang kuliah sambil bekerja juga Iya. ya Bang. Orang tua taunya Bang kerja nih Bang. Otomatis kan Abang bohong sama orang tua. Gimana nih Bang reaksinya, Abang tetap sampai tamat Abang bohong atau gimana nih Bang? Iya, saya kan mikir gini, adik saya ada 2. Kemudian orang tua saya hanya petani ke sawah. Jadi nggak mungkin lah saya tamat STM itu masih memberatkan orang tua. Iya betul Bang. Jadi itu alasan saya bohong itu kan karena untuk kebaikan juga. Betul. Nah, adik-adik saya masih ada 2. Saya kuliah lagi sini tentu akan memberatkan orang tua. Maka saya kuliah sendiri, berusaha sendiri sampai saya tamat. Jadi di D2 lah.
D2 saya tamat. Dan itu serasa saya lebih berat perjuangan D2 itu daripada S1 saya rasa. Karena saya kuliah sendiri, Iya cari duit betul. sendiri, makan sendiri, Serba gitu. sendiri ya Bang? Serba sendirilah semuanya. Nah yang paling sedihnya itu saya minta karena nggak ada beras lagi, kirim beras ke Kota Padang. Kok kamu kerja nggak mampu beli beras? Ya nggak mampu beli beras karena belum terima gaji. Dikirimlah beras dari kampung karena sudah panen. Nah di dalam karung kecil itu ditaruh duit 10.000. Itu Nah untuk waktu 10.000 tuh untuk per bulan, per minggu tuh gimana tuh Bang? untuk selama-lamanya, Berarti selama-lamanya setiap ngirim beras tuh beras Bang diselipi dengan uang 10.000 sekali ya? aja karena saya kepepet nggak ada uang lagi, terus minta beras ke kampung, dikasih beras, ditaruh duit 10.000 di sana. Ini untuk belanja 10.000 katanya. Udah ada sampai 2 tahun tuh saya nggak pernah dikirim beras lagi. Begitulah susahnya. Tapi alhamdulillah lah ya. Kalau kita dari susah-susah itu, kalau tergantung dari niat kita Iya betul Bang. sebenarnya. Kalau ingin kuliah itu betul-betul kuliah, alhamdulillah bisa wisuda kita. Gitu. Nah itu Bang, reaksi dari orang tua Bang sendiri Bang ketika Bang kuliah tuh? Nah, gini, menjelang menyusun tugas akhir, dulu kan kalau D2 itu kan tugas akhir namanya, tugas akhir. Saya dulu membuat tugas akhir saya itu judulnya Sejarah Tuan Kurau. Jadi saya nyusun di Kabupaten Pasaman. Setelah selesai, kita kan mau wisuda lagi nih. Nah, sama juga kasusnya seperti yang mau masuk kuliah tadi. Masuknya kan susah cari Iya. duitnya. Wisudanya makin susah lagi. Karena lebih Tambah mahal lagi berat lagi ya biayanya, Bang, ya tambah berat. tambah berat lagi ya. Aduh, gimana nih cari duit? Nah, tugas akhir saya ini alhamdulillah saya apalah namanya itu, diminta sama teman-teman di Pemda, dihargailah tugas saya ini untuk dimuat di media, di tabloid di Pasaman itu. Waktu itu nilainya 1 juta lah. Nah waktu itu uang untuk wisuda itu 900.000. 900.000 berarti 1 juta, dapatlah saya duit 1 juta dikasih sama Pemda ini. Karena dengan tugas akhir saya ini yang namanya sejarah waktu itu dimuat di tabloid mereka di Pemda. Nah dengan uang yang 1 juta ini saya bayar uang wisuda, tinggal 100.000. Nah dengan 100.000 inilah saya pulang kampung, saya bawa orang tua ke sini. Ngapain ke Padang, kata orang tua saya. Waktu itu ibu kan, kita main-main lah ke Kota Padang Oh, dulu. Abang mau kasih kejutan ya Bang? Iya, saya mau kasih kejutan. Sampai di sini, kok ke kampus, katanya ini kampus kan, kata tempat kuliah. Iya, bilang kan. Kenapa? Katanya. Tapi kita mau main-main katanya kan, tapi ngajak main-main. Sebenarnya saya panggil mak sebenarnya saya kuliah. 2 tahun tuh saya kuliah. Sekarang harinya wisuda. Dan alhamdulillah saya bisa wisuda. Langsung spontan, tentu orang tua saya spontan menangis. Terkejut ya juga ya Bang? Terkejut. Bersyukurlah kan. Dia terkejut, kenapa? Kok bisa kuliah, katanya. Ya panjang lah ceritanya, yang jelas kita wisuda hari ini. Setelah wisuda baru saya antar lagi dengan modal 100.000 tadi. Waktu itu masih naik bus. Ongkosnya kalau nggak salah saya di bawah 50.000 lah. Sekitar 20.000 lah dari Kabupaten Pasaman itu ke Lubuk Skaping. Berarti kan 100.000 itu cukup lah. Saya sampai di sini setelah wisuda, saya balik ke Pasaman. Balik ke Pasaman, saya langsung diterima di Pemda Pasaman sebagai penyiar di radio Spasi FM namanya di Kabupaten Pasaman waktu itu. Nah saya di sana lah. Saya nggak pulang langsung, nggak pulang ke Kecamatan Rawonya. Saya antar orang tua ke Kecamatan Rawonya. Ibu kota Kabupaten Pasaman itu kan di Lubuk Skaping. Nah saya tinggal di Lubuk Skaping, saya nggak pulang kampung. Jadi kalau di kampung nanti ya ke sawah juga ujungnya Iya, kan. ujung-ujungnya percuma Ujung-ujungnya ke juga. sawah juga. Saya nggak mau. Saya harus merubah. Kalau orang tua saya petani, saya hendaknya lebih lah dari petani itu. Betul. Jangan petani juga gitu. Kalau bisa lebih dari orang tua lebih emang. dari orang tua. Nah, saya menjadi penyiar radio di sana. Terus tidak berapa lama saya melamar di Harian Singgalang, maka jadi wartawan Singgalang lah saya selama 10 tahun. Nah, waktu itu saya honor di Pemda Pasaman itu. Nah, waktu saya memang punya prinsip itu agak lain, agak aneh lah ya.
honor itu kan waktu itu bisa diangkat jadi PNS. Iya. Nah, cita-cita saya nggak jadi PNS. Apa Saya mau cita-cita ya, Bang? jadi jurnalis. Oh. Karena jabatan tertinggi itu bagi saya adalah jurnalis. Saya ngambil jurusan jurnalis dan humas itu karena cita-cita tadi. Kenapa demikian? Kita jurnalis bisa berbicara dengan siapa saja. Dengan jurnalis ini dari tukang cukur sampai ke presiden kita Dari bisa kalangan bertemu. bawah sampai Dari kalangan kalangan bawah atas, sampai emang. kalangan atas. Itu cita-cita saya. Kalau saya jadi PNS nanti kan itu kan terstruktur, nggak bisa ketemu sembarang orang kan. Kalau dengan jurnalis ini bisa, itulah Bebas. maka termotivasi saya jadi jurnalis. Maka saya jadi jurnalis lah sampai dari 2003 itu sampai 2019 lah. Kalau sekarang masih jurnalis juga tapi nggak terlalu rutin lagi nulis kan karena disibukkan dengan kegiatan DPRD Iya, ini. betul. Nah, setelah wisuda kan Abang mulai bekerja menjadi wartawan ya, Bang. Selain menjadi wartawan, Abang juga menjadi ketua pengawas PDAM ya, Bang. Iya. Dewan pengawas PDAM gitu, Bang. Mm-mm. Itu gimana ceritanya tuh, Bang? Nah, jadi Dewan Pengawas PDAM itu kan ada unsurnya. Dewan Pengawas PDAM itu unsurnya ada dari pemerintah, ada dari pelanggan, ada dari organisasi profesi dan lain-lainnya. Nah, kebetulan dari penilaian Pemda itu saya termasuk kriteria itu. Apakah dari pelanggan atau dari organisasi profesi atau apalah namanya. Nah, saya dipercaya menjadi sekretaris Dewan Pengawas PDAM selama kurang lebih 2 tahun lah kalau nggak salah. Kemudian karena ada pemilihan anggota DPRD, saya mundur. Saya mundur. Gitu, Bang. Nah, berbicara tentang wartawan nih, Bang. Kan Abang bagaimana sih, Bang, rasanya menjadi seorang wartawan sekaligus menjadi anggota dewan? Pasti memiliki perbedaan dulu nih, Bang. Kalau dulu Bang hanya menjadi seorang jurnalis, sekarang jurnalis sekaligus menjadi anggota dewan tuh, Bang. Iya. Makin kuat sebenarnya kalau kita ingin berjuang untuk kepentingan masyarakat banyak, untuk rakyat, makin kuat dengan profesi jurnalis. Jurnalis memberikan informasi tentang berbagai hal. Nah, setelah itu kita berjuang di lembaga DPRD. Contoh kondisi jalan berlumpur di Kabupaten Pasaman itu kita beritakan bersama teman-teman. Nah, di DPRD kita bisa berjuang lagi di lembaga, berarti Iya. artinya 2 tempat kita berjuang, di jurnalis 1, di DPRD 1. Di jurnalisnya kita memberikan informasi, di DPRD-nya kita bisa Turun tangan ya, Bang. memberikan anggaran, memperjuangkan anggaran untuk kampung perkampungan itu. Terus ada cerita nggak, Bang, di balik menjadi seorang jurnalis sampai sekarang Abang masih menjadi jurnalis ya, Bang? Masih. Berarti udah cukup lama ya, Bang, 10 tahun lebih itu, Bang. 13 tahun lebih lah. 13 tahun lebih, Bang, menjadi seorang jurnalis. Pasti memiliki perbedaan tuh, Bang. Dari yang hanya jurnalis sekarang jadi anggota dewan sekaligus jurnalis, Bang. Gimana tuh? Iya, perbedaannya seperti itu tadi kan. Kalau di jurnalis itu kan kita bebas itu sesuai dengan aturan. Nah, kalau di DPRD ini kan kita punya aturan, ada aturan mainnya kan, nggak bisa seperti jurnalis. Kita punya aturan, kita punya kewenangan kita terbatas. Iya, betul. Itu yang membedakan. Nah, bagaimana dengan wartawan saat ini dari kacamata seorang Abang Yulisman? Iya, wartawan sekarang sudah makin bagus ya, sudah makin dengan kebebasan pers sekarang ini kita bisa memberitakan kegiatan apa saja, sifatnya lagi sesuai dengan aturan kan. Saya rasa lebih dari tahun ke tahun itu akan lebih bagus lagi. Iya, betul. Kalau dulu kan dengan meningkatnya dulu kita kan bikin berita itu ngetik, Iya. ngetik mesin tik itu, sekarang udah melalui HP Betul, bisa. Bang. Ya kan, Lebih canggih lagi lebih ya, canggih Bang, lagi lebih dari canggih lagi. tahun sebelumnya. Artinya dari tahun ke tahun itu Memiliki lebih perubahan. memiliki perubahan. Baik lagi ya, Bang. Mungkin hanya sampai di sini dulu, Bang. Iya. Mungkin mengingat waktu, Bang. Tapi sebenarnya Dila pengen lagi nih, Bang, bahas Iya. lebih dalam lagi tentang Bang Yulisman, apalagi dari sosok pemuda, dari pelosok juga, sang jurnalis jadi anggota dewan, itu menarik sekali, Bang. Mungkin cerita Bang ini bisa jadi inspirasi untuk mahasiswa ke depannya ya, Bang. Iya, mudah-mudahan ya. Ya, mudahan, Bang. Baik teman-teman DKTV, sekian dulu
podcast bersama Bang Yulisman. Saya dan kru undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.